halaman untuk bikin summary kuliah dia? Berapa halaman laporannya? 4 halaman, Prof, kemarin. Ya, udah disamakan aja dengan Pak ini Profesor Masud, ya. Nanti kesimpulannya itu juga disampaikan kepada Profesor Masud, ya. Jelas nggak ya? Yang saya omongin jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, pada hari ini kita akan jadi dari saya itu ada 2 tugas ya. Yang pertama bikin summary setiap kali pertemuan dengan saya, setiap kuliah, dan yang kedua itu bikin resensi atau review buku atau artikel mengenai multikulturalisme, pendidikan dan multikulturalisme atau multikulturalisme secara umum saja. Ya, bisa. Kalau dulu sudah ada, tinggal nunggu hasil sederhana kali. Iya. Di HP ini kan. Kalau HP, bahasa nanti bisa kita itu di stop dulu Mas Sobirin di stop dulu bicaranya, atau di mute dulu semuanya, Mbak Dwi di mute dulu supaya nggak bocor. Oh, itu ada Pak ini ya, Pak Jun ya, Pak Goni ya, Prof Goni. Itu saya lihat ada namanya, ada orangnya nggak ya? Prof Asraf. Oh, itu dia Profesor Goni. Gimana Pak? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Goni? Alhamdulillah. Kapan kita bisa ketemu lagi nih di Malang ya? Kapan bisa ketemu? Masa pandemi. Menunggu pandemi sudah bubar nanti. Ya, insya Allah deh ya. Nanti kalau pandemi sudah habis baru ketemu, Prof. Iya. Ini Pak Goni mengajar juga lewat yang tukang pijat. Oh ya, Pak Goni mengajar juga lewat Zoom, ya, lewat Zoom juga. Sekarang tutup semua tukang pijat. Oh, tutup semua, ya. Iya. Dengan Pak Goni mengajarnya juga lewat Zoom. Pakai Zoom. Pakai Zoom juga. Kuliahnya pakai Zoom, Pak Prof ditanya, Pak Prof Goni ditanya kuliahnya pakai Zoom. Iya. Iya, Prof. Udah ya. Sama pakai Zoom. Oh iya deh, ya. Masih belum boleh tatap muka, Prof. Ya, oke. Ya, selamat baik. Prof. Ya, makasih Prof Goni. Baik, pada pagi hari ini, karena hari ini hari Jumat, jadi kita nanti paling sampai jam 10 ya, mungkin ada yang mau ngasih khutbah ya, dan lain sebagainya. Maka pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama kemarin, yaitu mengenai 3 teori atau 3 paradigma mengenai interaksi ataupun bentuk atau corak multikultural itu, ya, corak multikultural masyarakat yang multikultural itu bagaimana ya. Nah, saya akan pada pertemuan yang pertama saya sudah jelaskan bagaimana perkembangan masyarakat terutama di Eropa yang tadinya atau di Amerika yang tadinya semulanya, terutama Eropa lah, yang semula homogen ya, itu kemudian setelah Perang Dunia Kedua menjadi lebih homogen, menjadi lebih heterogen ya, karena kedatangan para migran dari berbagai negara ke Eropa ya. Sementara kemudian para pihak yang lain Amerika Serikat itu sejak abad 16-17 itu sebetulnya sudah mulai terbentuk cikal bakal dari masyarakat multikultural ya, walaupun dengan mengorbankan masyarakat asli, penduduk asli yang
Amerika disebut sebagai Native Americans, orang-orang asli Amerika, penduduk asli Amerika, atau dulu kita kenal dengan istilah Indian ya, Indian. Kemudian juga waktu itu saya sedikit banyak juga menyinggung bagaimana pembentukan masyarakat di Australia, orang-orang yang menjadi narapidana ya, narapidana di Inggris kemudian dibuang ke Australia ya, dan kemudian di Australia membuat koloni lagi-lagi dengan mengorbankan masyarakat lokal, masyarakat asli yang kemudian kita kenal sebagai aborigin ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu maka kemudian sebetulnya masyarakat multikultural itu belum terbentuk ya di dunia barat. Dunia barat itu Eropa, kemudian juga Amerika, dan kemudian juga Australia. Itu berbeda sekali nanti kita lihat kalau kita lihat dengan masyarakat terutama masyarakat Muslim ya, itu berbeda sekali ya. Nah, ada tiga konsep atau paradigma dasar yang dikembangkan setelah masyarakat Eropa, masyarakat Barat itu mengalami heterogenisasi ya. Heterogenisasi itu menjadi lebih heterogen, menjadi lebih majemuk, dan di tengah kemajemukan itu ada hasrat, ada keinginan terutama dari para pemimpin agar keutuhan negara, keutuhan dari masing-masing negara dan bangsa itu tetap terjamin ya dengan membangun, dan itu caranya dengan membangun paradigma multikultural itu ya. Paradigma multikultural ya, saya kira sederhananya saya menginginkan menjelaskan kembali, mungkin saya kira sudah dijelaskan juga oleh Profesor Masud bahwa apa yang dimaksud dengan multikultural itu, paham multikultural itu adalah paham mengenai keragaman budaya ya, di mana dalam keragaman budaya itu, keragaman etnis ya, keragaman tradisi, keragaman agama itu kemudian hidup secara berdampingan ya, saling menghormati ya satu sama lain ya. Menghormati satu sama lain ya. Walaupun kemudian sebetulnya paradigma multikultural itu juga mendapatkan resistansi ya. Kita lihat di dalam perkembangannya pertumbuhan multikulturalisme di barat ya, di Eropa dan di Amerika dan juga di Australia itu tidak semulus yang mungkin dibayangkan orang gitu. Walaupun seperti yang saya katakan pada waktu pertemuan pertama, paham multikultural itu pertama kali ya tumbuhnya adalah secara konsep ya, secara konsep dan secara terminologi itu adalah dari barat, dari Amerika ataupun terutama dari Amerika lah ya, dan kemudian juga berkembang di Eropa. Istilah multikulturalisme, multikultural dan multikulturalisme. Setelah mengalami perkembangan pertama kali dari interkultural antar budaya, kemudian keragaman bukan hanya budaya saja tapi juga dari sudut suku bangsanya, rasnya ya kan, kemudian juga tradisinya, bahasanya, agamanya itu tercakup di dalam pengertian majemuk ataupun kemajemukan budaya, keragaman budaya dan seterusnya itu. Nah, tapi di dalam masyarakat Eropa sendiri dengan terjadinya heterogenisasi ini ada kekhawatiran bahwa ini bisa menimbulkan konflik dan kemudian bahkan mungkin bisa mendorong ke arah terjadinya disintegrasi ya, perpecahan
disintegrasi di dalam masyarakat. Karena itulah maka kemudian harus dibangun paradigma multikultural, ya. Paradigma multikultural, dan itu seperti yang saya katakan tadi, ada 3 bentuknya, ada 3 model, 3 corak ya yang dikembangkan. Di Barat itu sendiri 2 ya, kemudian nanti saya tambahi 1. Nah, yang pertama itu yang disebut dengan melting pot ya. Melting pot itu adalah tempat periuk ya, tempat memasak ya, sayuran, di mana kemudian dimasak sampai hancur sayur-sayur itu, sehingga kemudian membentuk meleleh itu yang beragam tadi, sayur-sayur yang beragam-ragam itu meleleh, melting dia menjadi meleleh dan kemudian menyatu membentuk satu bentuk baru ya. Itu dia melting pot. Jadi melting pot itu adalah tempat memasak ya, seperti tempat memasak sayur ya. Dan kita memasak sayur, kemudian berbagai macam sayur dimasukkan, kemudian dipanaskan, mendidih berapi dan mendidih, kemudian kalau diaduk terus dan pokoknya dibikinlah sampai kemudian seluruh sayur-sayur itu hancur dan kemudian membentuk satu entitas, satu bentuk baru ya, satu bentuk baru sama sekali gitu. Nah, itu yang pertama kali diinginkan di dalam masyarakat Eropa, masyarakat Amerika ya, dengan keragaman yang semakin banyak. Jadi inginnya itu mereka ya semua masyarakat yang beragam itu bisa menyatu dengan meninggalkan hal-hal yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Itu menjadi melting pot, membuat mereka jadi betul-betul menyatu menjadi bangsa Amerika atau menjadi bangsa Jerman atau menjadi bangsa Inggris dan seterusnya itu. Ya. Tidak lagi ada identitas yang sub-identitas di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam sebuah negara bangsa seperti Amerika atau yang banyak yang beragam ya, seperti Jerman ataupun Inggris atau Perancis itu. Mereka kemudian semuanya itu lumer menjadi bangsa Perancis saja atau bangsa Inggris saja atau menjadi bangsa Amerika saja. Jadi itulah yang disebut dengan teori mengenai atau paradigma yang disebut sebagai melting pot. Melting itu artinya yang lumer dan hancur. Pot itu tempat adukan atau tempat memasak ya. Nah, jadi itu yang diharapkan. Nah, tapi dalam perjalanannya itu ternyata nggak bisa. Tidak mudah, dan setiap orang itu, setiap kelompok manusia itu memiliki identitas yang bersifat primordial. Primordial itu sesuatu yang dibawa sejak dari lahir ya. Dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan orang-orang masyarakatnya yang lebih luas, itu punya yang disebut dengan hal-hal atau ciri-ciri atau karakter yang bersifat primordial. Jadi kalau seseorang lahir di lingkungan orang tua yang Muslim, maka kemudian anak yang lahir itu memiliki hal yang primordial, yaitu agamanya. Ya, begitu lahir ya dia Islam, diazankan atau dikomatkan ya. Itu bersifat primordial. Primordial itu sesuatu hal yang memang dibawa sejak dari lahir. Hal yang primordial lagi adalah kalau dia dilahirkan dari suku mana, ya kan? Suku mana. Jadi kalau seseorang anak yang lahir dari ayah dan ibunya, katakanlah orang Jawa, ya kan? Jawa, maka kemudian anaknya juga menjadi suku Jawa. Dan itu nggak bisa diubah-ubah, ya. Atau kalau misalnya ayahnya Jawa, ibunya Sunda, maka kemudian ya Jawa Sunda, anaknya menjadi Jawa Sunda. Itu bersifat primordial, nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti. Kita nggak bisa lahir dari ayah dan ibu Jawa, lahir kemudian kita lahir sebagai orang Amerika, itu nggak bisa.
nggak bisa. Lahirnya tetap adalah sebagai orang Jawa, begitu ya. Maka itulah yang disebut dengan primordial. Jadi memang kadang-kadang di tanah air kita atau di tempat-tempat lain sering sekali istilah primordial itu dipahami secara negatif ya. Ya, jadi terutama dalam kaitannya dengan politik atau bahkan mungkin juga dengan agama. Jadi kalau kita kita lah katakan orang Islam misalnya berpegang terlalu kuat berpegang pada agama, maka kita dianggap wah terlalu primordial. Atau kalau kita lebih senang dekat sama orang satu suku dengan kita, ya kan, merasa lebih nyaman bersama orang Jawa dibanding misalnya dengan suku lain, ya. Nah, maka kemudian kita dianggap terlalu primordial. Walaupun sekali lagi seperti yang saya katakan itu adalah hal yang alamiah saja. Kalau misalnya orang Jawa merasa lebih dekat lagi dengan orang Jawa, karena apa? Karena bisa bercakap-cakap dengan bahasa yang sama, ya kan, bahasa Jawa. Atau kalau kita di luar negeri, ya kan, katakanlah di Eropa atau di Amerika, kalau kita pasti merasa lebih dekat dengan orang Indonesia, karena dengan orang Indonesia, kalau kita ketemu dengan orang Indonesia, misalnya di Amerika atau di mana gitu, atau di Eropa, kita merasa lebih dekat ya, karena sama-sama kita bisa sama-sama ngomong, bisa bicara sesama bahasa, pakai bahasa Indonesia ya. Kita bisa lebih ekspresif sebagai orang yang lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, kita lebih ekspresif, bisa berbahasa daerah kita, bahasa Jawa, kalau kita kebetulan lahirnya di Jawa, dari orang tua Jawa, lebih ekspresif bicara dalam bahasa Jawa, dan sebagai orang Indonesia lebih ekspresif berbicara dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat primordial itu tidak harus dipahami secara negatif ya, tidak harus dipahami secara negatif. Nah, jadi paradigma pertama yang ingin diterapkan itu adalah adalah melting pot itu, di mana maksudnya itu adalah ingin menciptakan keseragaman, ingin menciptakan kesatuan di antara masyarakat bahagian masyarakat yang berbeda baik dari sudut agamanya, dari sudut budayanya, tradisinya, nilainya dan lain sebagainya, diikat oleh satu nilai ataupun satu prinsip yang lebih tinggi, yaitu prinsip kebangsaan ya. Kebangsaan. Nah, ternyata itu tidak mudah, dan itu saya kira juga tidak cocok dengan sunnatullah ya. Dengan sunnatullah, seperti yang tadi saya katakan, setiap orang itu lahir dengan primordialnya. Jadi nggak mungkin kita menghancurkan, melumatkan identitas yang bersifat primordial tadi itu. Kalau dia lahir sebagai orang Islam, sebagai orang Kristen, sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang apa saja, dan sekaligus juga sebagai orang Indonesia, itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tidak bisa. Karena itu bersifat primordial. Oleh karena itulah paradigma melting pot itu gagal, dan bukan hanya gagal, ditolak oleh banyak masyarakat ya. Di Indonesia sebetulnya pernah juga upaya untuk semacam melting pot itu, ke arah melting pot itu pernah juga diterapkan ya pada masa Orde Baru ya. Pada masa Orde Baru, Pak Harto itu pernah menerapkan kebijakan yang pada dasarnya berusaha mengembangkan monokulturalisme. Monokulturalisme itu terutama yang diidentifikasikan ya, yang dominan, budaya yang dominan. Di Indonesia budaya yang dominan itu adalah budaya Jawa ya. Karena memang suku bangsa yang paling besar, paling banyak di penduduknya itu, warganya itu adalah suku Jawa gitu. Ya, sekitar 40% penduduk warga Indonesia itu adalah orang Jawa gitu. Jadi dan orang Jawa juga pergi kemana-mana ya kan, dan orang Jawa juga memegang kekuasaan, memegang posisi politik yang dominan ya, di
di tanah air kita sejak zaman kemerdekaan ya, sampai sekarang. Jadi oleh karena itulah maka kemudian ada upaya untuk melakukan monokulturalisasi ya pada zaman Pak Harto, misalnya dengan mengadopsi istilah-istilah bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskrit kuno dalam wacana politik, dalam penamaan gedung dan lain sebagainya. Itu yang diadopsi oleh pada masa Orde Baru, atau juga dalam sistem pemerintahan desa ya, pemerintahan desa yang diadopsi atau dikembangkan oleh Pak Harto itu pada dasarnya adalah satu bentuk pemerintahan lokal, pemerintahan desa yang berasal dari corak ataupun bentuk atau sistem pemerintahan yang ada di dalam masyarakat Jawa. Nah, itu yang ingin dikembangkan. Tapi ya sekali lagi ya pada waktu Pak Harto begitu dominan, begitu kuat, ya orang tidak bisa menentang secara terbuka ya, karena Pak Harto begitu kuat. Nah, tapi itu mulai terjadi oposisi, penentangan dan pembalikan keadaannya berbalik, yaitu setelah jatuhnya Pak Harto ya, pada tahun 98 terjadinya reformasi itu ya, gelombang demokrasi ya. Nah, jadi kembali lagi ya, melting pot itu sudah gagal dan bukan lagi menjadi arah atau jalan yang ingin ditempuh di dalam menciptakan keutuhan, menciptakan kesatuan bangsa, yang negara bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai kelompok ya, berbagai komunitas yang itu berbeda, beragam-ragam di dalam hal-hal tertentu. Maka kemudian diperkenalkan yang kedua ya, paradigma yang kedua yang disebut dengan salad bowl. Salad itu ya salad sayur-sayuran itu yang ditaruh di atas bowl. Bowl itu adalah cawan ya, cawan yang besar ya. Maka kemudian sayur-sayuran itu ditaruh di situ, berbagai macam sayuran ya. Masing-masing sayuran yang berbeda itu tetap dengan perbedaannya, ya. Tapi ya bercampur ya, walaupun kemudian dalam percampuran itu kemudian tidak terjadi pertukaran ya, tidak terjadi pertukaran di antara sayur-sayuran yang ada itu, atau dalam konsep salad bowl itu di antara masyarakat yang berbeda itu memang mereka bertemu, tetapi kemudian dalam pertemuan itu tidak terjadi tidak terjadi pertukaran ya, tidak terjadi pertukaran di antara mereka, pertukaran terutama di dalam hal-hal yang yang dalam kaitannya dengan penguatan konsep negara bangsa, kesatuan negara bangsa, itu tidak terjadi ya. Jadi itulah yang disebut dengan salad bowl ya. Salad bowl itu ya memang salad bowl itu membuat masyarakat yang berbeda, seperti juga sayuran-sayuran yang berbeda itu bisa bertemu. Tapi pertemuannya itu tidak sampai pada pertukaran, terjadi exchange ya, terjadi exchange, pertukaran di antara berbagai entitas yang berbeda itu, entitas sayuran yang berbeda atau entitas kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda ya, itu tidak terjadi. Mereka berinteraksi tetapi kemudian tidak terjadi terjadi pertukaran. Nah, sungguhnya di dalam masyarakat yang multikultural kan, satu masyarakat multikultural itu bisa terbentuk kalau masyarakat yang multikultural yang berbeda itu, yang beragam-ragam itu bisa berinteraksi dan bisa melakukan pertukaran ya, pertukaran sosial, pertukaran budaya itu terutama ya. Mungkin kalau pertukaran agama tidak bisa ya, karena jangan salah paham, dengan multikultural itu berarti seperti mencampur adukkan agama, tidak seperti itu ya. Karena di Indonesia juga dalam segi-segi, dalam hal-hal tertentu, segi-segi tertentu
multikulturalisme itu sering juga disamakan orang ya dengan pluralisme ya. Pluralisme. Nah, dalam pluralisme itu banyak juga orang yang salah paham ya, termasuk MUI ya. MUI memfatwakan bahwa pluralisme itu haram. Yang boleh itu pluralitas ya. Nah, itu misalnya. Karena apa? Karena pluralisme itu dipahami sebagai sinkretisme agama. Jadi mencampur adukkan di antara satu agama dengan agama lain. Ya, kita misalnya orang Islam, kemudian kita juga menerima keyakinan agama lain misalnya. Nah, kalau kita lihat di dalam pembahasan kajian mengenai pluralisme bukan seperti itu maksudnya. Pluralisme itu ya hampir sama dengan multikulturalisme, yaitu mengakui keragaman, termasuk keragaman di dalam agama. Dan dengan keragaman itu kita saling menghormati dan kita menyadari bahwa selain kita yang beragama Islam itu juga ada orang lain yang beragama lain, yang lain daripada kita ya. Jadi tidak harus atas nama pluralisme atau pluralitas kemudian kita menerima ataupun mencampur adukkan kepercayaan kita, keimanan kita itu dengan dengan nilai-nilai keagamaan orang lain ya, agama lain. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi pluralisme itu sederhananya bahwa kita mengakui adanya keragaman dan dengan adanya keragaman itu kita saling menghormati ya. Kita tidak tidak kemudian merendahkan orang lain ya kan. Merendahkan ya karena misalnya dia punya agama lain kita anggap ya mereka itu lebih rendah daripada kita. Enggak. Jadi apalagi kalau dilihat dalam konteks kita semua sebagai warga dari negara bangsa. Kita itu sebagai semuanya itu meskipun berbeda-beda agamanya, budayanya, tetap adalah warga negara yang setara. Ya. Setara. Jadi tidak ada bedanya seorang dari satu suku bangsa ataupun dari kelompok yang dominan ya. Jadi itu salat baul tadi itu. Sekali lagi saya ingin menegaskan konsep atau paradigma salat baul itu adalah bahwa ada keragaman ya, yang direpresentasikan di dalam salat ya, sayuran yang ditaruh di atas cawat ya. Kemudian berbagai macam entitas, berbagai macam sayuran atau berbagai macam entitas ditaruh di baul itu. Mereka berdekatan tapi kemudian tidak terjadi tukar menukar di situ. Nah itu yang kedua, oleh karena itu terjadi kritik ya terhadap konsep baul itu. Nah saya mencoba menawarkan yang ketiga ya, yang saya sebut sebagai gado-gado baul ya, gado-gado ya kan. Gado-gado ya, itu gado-gado itu juga dari berbagai macam sayuran ya. Kalau salad itu adalah sayuran yang mentah ya. Kalau gado-gado itu biasanya sudah dibikin masak ya, dimasak dulu walaupun tidak sampai hancur tapi ya dimasak dulu lah, direbus dulu ya. Nah, kemudian ada itunya apa itu namanya? Kacangnya itu, bumbunya itu ya, yang kemudian diaduk-aduk ya kan, diaduk-aduk jadi enak dia, pecel gitu kan, gado-gado itu. Nah itu dia terjadi tukar menukar itu ya kan, campur aduk itu antara kacang yang sudah direbus, kacang panjang dengan mungkin apalagi kangkung dan macam-macam itu kan campur aduk semua, diaduk-aduk dengan itunya, dengan kacangnya itu, dengan bumbunya itu ya kan. Nah itu dia, maka terjadilah tukar menukar itu. Kita kalau makannya itu ya udah campur aduk gitu ya. Ya jadi terjadi interaksi ya, terjadi tukar menukar rasa itu antara kangkung dengan buncis atau dengan kacang dengan
mungkin timun atau mungkin juga dengan wortel, itu kan macam-macam itu ya. Menurut saya yang paling ideal itu adalah gado-gado bowl itu. Jadi itu cawan yang besar itu, kemudian ditaruh di situ ini sayuran-sayuran yang sudah direbus ya, direbus kemudian dikasih bumbu kacang itu, atau mungkin ada juga kecap, dikasih kecap manis dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu kalau saya sih yang lazim di tingkat internasional, teori mengenai atau paradigma mengenai multikultural itu dua itu, melting pot dengan salad bowl itu aja. Nah, saya menambahkan satu lagi, gado-gado bowl ya. Yaitu di mana di dalam gado-gado itu kita melihat terjadinya interaksi, pertukaran ya, rasa juga di antara sayur-sayur yang berbeda yang sudah dimasak ya, yang sudah dimasak, direbus gitu, yang kemudian ditaruh, dikasih kacang gitu ya, kasih kacang, dikasih mungkin kecap dan lain sebagainya itu. Jadi itu yang tiga model itu, tiga paradigma itu ya yang terjadi. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat perkembangan masyarakat yang multikultural itu seperti tadi saya isyaratkan tidak selalu berlangsung dengan mulus. Ya. Pertama, ada resistansi dari budaya yang dominan, ya kan? Karena budaya yang dominan atau masyarakat yang dominan, kelompok masyarakat yang dominan itu biasanya menolak. Ya. Kecenderungannya menolak paradigma multikultural itu. Karena apa? Karena dengan multikulturalisme itu berarti kemudian mereka akan kehilangan hak-hak istimewanya, ya. Kehilangan dominasinya, ya, seperti itu. Ya. Kehilangan dominasinya. Maka kemudian di Amerika Serikat misalnya, baik paradigma melting pot atau paradigma salad bowl itu ditolak oleh sebahagian kalangan yang dominan. Ya. Di Amerika yang dominan itu disebut dengan WASP. WASP. WASP itu W-nya itu adalah white, orang kulit putih. Kulit putih itu dalam bahasa Inggrisnya selain white ya, juga di Caucasian. Caucasia itu kalau itu juga mengacu artinya adalah Caucasian itu orang kulit putih ya. Jadi itu disebut oke. Nah, itu yang pertama. Jadi masyarakat yang dominan di Amerika itu adalah orang-orang kulit putih. Kulit putih yang asalnya terutama dari Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu apa ya? Inggris. Jadi yang dominan itu orang Inggris, asal keturunan Inggris di Amerika itu. Memang ada orang kulit putih lain, misalnya katakanlah dari Jerman atau Prancis atau dari Eropa Timur itu juga ada. Tapi yang dominan secara politik sejak dari dulu ya kan, secara politik dan kehidupan sosial itu adalah orang Anglo-Saxon. Anglo itu English atau Inggris ya, Anglo-Saxon. Dan Protestan, ya. WASP, W white, AS Anglo-Saxon. Ya, jadi Protestan itu adalah kelompok agama yang mayoritas di Amerika ya. Sekitar 70% atau 80% penduduk Amerika itu. Nah, mereka ini yang dominan. Mereka itu kalau kita lihat dari politik Amerika misalnya ya, politik Amerika maka dari 45 presiden Amerika sekarang 40 itu yang bukan Protestan cuma 2 orang ya. 2 orang. Yang pertama adalah John F. Kennedy. Presiden Kennedy itu dia bukan Protestan, dia Anglo-Saxon juga, asalnya Inggris tapi
dia penganut Katolik ya. Katolik, dia sama dengan Joe Biden ya. Joe Biden kecualian itu adalah Barack Obama. Barack Obama itu dia bukan white, dia Protestan dan white, bukan orang kulit putih, dia kulit hitam ya. Nah, jadi itu pengecualian. Jadi kelompok yang dominan ini WASP ini, White Anglo-Saxon dan Protestan ini akan menghilangkan hak-hak istimewa mereka sebagai kelompok mayoritas di Amerika. Nah, jadi dalam kerangka dalam konsep multikulturalisme ini juga ditekankan sekali dalam pembahasan ya di dalam literatur mengenai multikulturalisme ini selalu ditekankan bahwa dengan multikulturalisme ini dilucuti hak-haknya, enggak ya, dilucuti, dikurangi hak-haknya, semuanya tetap ya alamiah ya, secara alamiah berdasarkan proses-proses sosial, agama dan politik yang ada. Jadi itu ditentukan oleh proses-proses yang berlangsung secara alamiah ya kan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya Joe Biden berarti pelucutan orang-orang Protestan, tidak, tapi memang proses-proses demokrasi yang berlangsung di Amerika membuat Joe Biden itu terpilih menjadi presiden. Jadi bukan sengaja melalui atas nama multikulturalisme kemudian dilucuti hak-hak orang Protestan di Amerika, bukan seperti itu ya. Nah, jadi Indonesia pertama seperti yang sudah saya kira mungkin sudah diketahui ya, kawan-kawan semua udah tahu bahwa sebetulnya konsep multikulturalisme itu konsepnya multikultural, istilah multikulturalisme itu sesuatu hal yang baru ya. Sesuatu hal yang baru walaupun sebetulnya keragaman ya, kalau multikultural itu kita arti sudah menjadi fakta, menjadi fact of life, menjadi fakta kehidupan di tanah air kita ini sejak waktu yang lama. Sejak waktu yang lama. Kenapa? Karena suku-suku yang ada di tanah air kita ini, di Kepulauan Nusantara ini sudah ada sejak zaman Bahela ya. Sejak zaman Bahela itu sudah ada suku-suku yang ada itu. Kalau dilihat dari sudut konsep jadi keragaman, kebinekaan, bineka tunggal ika misalnya, itu bukan secara substantif ya, bukan secara terminologi, secara substantif, secara substansinya itu sudah lama, sudah merupakan fakta, merupakan di dalam dalam realitas mengenai banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, dan masing-masing suku bangsa itu punya kekhasannya masing-masing, punya bahasanya sendiri ya kan, punya bahasanya sendiri, punya tradisinya sendiri ya, punya tradisi masing-masing. Jadi atau dengan suku Bugis atau dengan suku Minang ya, itu sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian ada faktor-faktor tertentu ya, realitas lain yang kemudian menjadi bersikap transenden ya, bersifat transenden, mengatasi perbedaan-perbedaan keragaman itu ya. Yang transenden dari dulu, suku-suku yang beragam itu menganut agama yang membuat mereka itu bisa dalam tanda kutip bersatu ya,
bersatu. Misalnya dulu ada agama Hindu, ada agama Buddha misalnya ya. Walaupun mungkin cakup seluruh Kepulauan Nusantara, walaupun kemudian ada kerajaan Majapahit. Yang kedua yang kemudian mengatasi ya, menjadi yang bersifat supra identity, menjadi identitas di atas itu, di atas keragaman itu, tadi udah saya sebut agama. Yang kedua adalah politik ya. Jadi kekuatan politik itu menjadi supra identitas, menjadi faktor pemersatu, faktor perekat ya, perekat yang menghubungkan di antara suku-suku yang berbeda itu, keragaman yang berbeda itu dalam satu entitas politik tertentu. Entitas politik tertentu itu ya seperti kalau dulu ya Sriwijaya, ada kemudian Majapahit, Sriwijaya ya. Nah, memang Majapahit dan Sriwijaya itu lebih besar dibandingkan misalnya dengan kekuasaan-kekuasaan politik yang muncul setelah datangnya Islam. Islam itu menjadi faktor supra identity, supra identitas yang menghubungkan berbagai suku yang ada itu dalam pan yang lebih luas dibandingkan dengan Hindu Buddha, ya kan? Jadi Islam itu lebih ekspansif, lebih meliputi banyak suku yang ada di Kepulauan Nusantara ini dibandingkan dengan Hindu dan Buddha, ya. Hindu dan Buddha. Nah, cuma dalam segi politik, ya, tidak ada kerajaan Islam atau kesultanan Islam yang besar seperti besarnya Majapahit dan Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan Islam itu rata-rata bersifat lokal saja ya, bersifat lokal. Jadi ada Aceh misalnya ya kan, kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh atau Kesultanan Johor atau Kesultanan Siak misalnya, atau Mataram atau Demak atau Makassar, Goa, dan seterusnya itu. Jadi yang bersifat lokal. Kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan itu lebih bersifat lokal, tidak cakupan kekuasaannya tidak seluas, tidak sebesar misalnya Majapahit. Majapahit itu kan cakupan kekuasaannya luas sekali, bahkan Muhammad Yamin ya menulis mengenai bahwa kekuasaan Majapahit itu sampai ke Vietnam sana itu, ke Champa, Kamboja itu, melintasi itu ya kan. Nah, jadi itu faktor pemersatu yang ada ya. Saya berargumen meskipun kita beragam-ragam sejak dari dulu, tapi ada faktor-faktor yang mempersatukan ya. Memang kemudian faktor pemersatu dalam bidang politik itu tidak bertahan terlalu lama. Majapahit runtuh, Sriwijaya runtuh, kemudian kesultanan-kesultanan yang bersifat lokal itu juga runtuh, digantikan oleh kekuasaan Belanda ya kan, penjajah Belanda. Dan Belanda itu ya sebetulnya hanya memperkuat cakupan administratif ya dari wilayah Kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia. Itu administratifnya itu, batas-batas administratif, batas-batas wilayahnya itu ditentukan oleh Belanda ya. Nah, jadi kembali lagi ke berbeda dengan Amerika, maka di Indonesia tidak ada sesuatu berbeda itu. Jadi maritim, maka kemudian interaksi dan pertukaran di antara suku-suku bangsa yang berbeda itu lebih intens. Dan bahkan Islam misalnya disebarkan oleh orang-orang penyiar Islam yang sebetulnya berbeda ya. Misalnya Songo kalau di Jawa ya kan, tapi kalau di luar itu di Sulawesi ataupun di Tenggara misalnya, penyiar Islamnya itu dari daerah lain, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari macam-macam tempat yang kemudian menyiarkan Islam ke wilayah itu. Dan ini mengakibatkan atau menghasilkan interaksi dan pertukaran-pertukaran budaya yang tadi saya katakan tadi itu menjadi lebih intensif ya. Apalagi ditambah dengan
ya pertama Islam sebagai faktor pemersatunya, yang kedua adalah sebagai lingua franca, dan oleh karena itu suku-suku yang berbeda tadi itu ya sama-sama menganut Islam ya, tapi bahasanya berbeda-beda masing-masing, kemudian dihubungkan oleh bahasa Melayu sebagai lingua. Nah, jadi berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika, maka kemudian di Indonesia tidak terjadi resistansi seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir sekali, seperti yang tadi saya isyaratkan, itu tidak dipengaruhi oleh politik, dipengaruhi juga oleh ekonomi. Ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa kesulitan ekonomi, kesulitan politik, ya kesulitan ekonomi politik itu bisa mengakibatkan goyahnya paradigma, goyahnya paradigma multikultural itu. Ya. Realitas multikultural itu menjadi goyah. Nah, kita misalnya bisa lihat pertama kali di Eropa, di beberapa negara Eropa itu, dalam katakanlah sejak 2009, 2010, semakin menguat politik identitas. Jadi politisi kulit putih itu semakin memperlihatkan sikap yang tidak akomodatif terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Dalam hal ini terutama adalah Islam. Jadi pada dasawarsa kedua tahun 2000, setelah 2009, 2010 itu muncul apa yang sering kita sebut Islamofobia. Kenapa Islamofobia muncul menguat? Karena pada masa itu ekonomi Eropa merosot, dan kemudian kemerosotan ekonomi itu yang menjadi kambing hitam dari kemerosotan ekonomi itu adalah para imigran. Dan sebagian besar imigran yang ada di Eropa itu adalah orang-orang Muslim. Jadi kalau di Jerman misalnya, kelompok migran yang paling banyak itu adalah orang-orang asal Turki. Kalau di Prancis, kelompok migran yang terbesar itu adalah orang-orang Muslim yang berasal dari Afrika Utara atau dari Maghribi, dari 3 negara, yaitu Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Kalau di Inggris, kelompok migran yang paling besar itu datangnya dari anak benua India. Dan anak benua India itu ya orang-orang dari Pakistan, Bangladesh, dan India. Makanya kalau kita pergi ke Inggris, masjid itu banyak sekali masjid. Ada masjid Pakistan, ada masjid Bangladesh, ada masjid India, ya kan, banyak ya. Semula sebetulnya mereka itu sudah multikultural. Ya. Jadi Jerman misalnya, terutama tahun-tahun 1970-an, 80-an, 1980-an itu mengadopsi paradigma multikultural itu. Tapi kemudian dengan tumbuhnya politik sayap kanan, ya, meningkatnya politisi sayap kanan, ya, maka kemudian paradigma multikultural itu semakin goyah, ya. Semakin goyah. Apalagi kemudian gelombang, terutama dalam waktu 5-10 tahun terakhir ini, gelombang pendatang itu semakin banyak ke Eropa. Mereka itu datang dari negeri-negeri, sebagian besar itu dari negeri-negeri Muslim yang kacau, ya. Mulai dari Afghanistan, mereka pergi ke Eropa, ya kan? Atau kemudian tambah lagi kemudian sejak terjadinya Arab Spring, ya, tahun 2011-2012, maka kemudian banyak pengungsi juga dari Libya, dari Irak, ya. Mungkin saudara pernah melihat 4-5 tahun yang lalu
bagaimana para pengungsi itu menyeberangi naik kapal seadanya melintasi Laut Tengah, Mediterranean, dan kemudian mengapung laut, ya kan? Atau mereka bisa juga lewat jalan darat melalui Yordania terus ke Turki, ya kan? Yunani, Turki. Ya. Tidak ada Eropa yang mau menerima kecuali Jerman, ya. Ya, kecuali Jerman yang mau menerima. Walaupun siapa itu Jerman juga dikritik oleh banyak negara lain, ya. Nah, jadi ini mengakibatkan semakin mengakibatkan goyahnya. Nah, di Amerika paradigma multikultural itu mengalami kegoyahan terutama waktu Presiden Donald Trump. Donald Trump itu anti Islam, anti orang-orang dari Amerika Latin, ya, dari Amerika Selatan, orang-orang Hispanik atau Latino. Bahkan dia membuat tembok, ya, Berlin, tembok tinggi itu di perbatasan antara Amerika dengan Meksiko, yang sekarang dibatalkan oleh siapa itu, dihentikan pembangunannya oleh Presiden Joe Biden, ya. Nah, jadi menolak multikulturalisme itu. Dan sekarang ini sisa-sisanya juga masih ada, ya. Pada masa Joe Biden ini, dalam beberapa waktu terakhir ini, gelombang anti Asia di Amerika itu meningkat, anti Asia itu meningkat. Walaupun yang dimaksud dengan anti Asia itu seperti China, anti RRC, anti Cina, ya. Itu yang sebetulnya. Jadi karena di dalam wacana, ya, di dalam percakapan wacana, baik wacana publik, politik maupun wacana akademik, ilmiah, kalau disebut Asia, ya di Amerika itu ke Cina, ya. Jadi orang-orang Arab atau orang-orang termasuk Indonesia, Filipina itu tidak termasuk dalam kategori Asia. Ya, walaupun ya asalnya dari Asia, tapi yang dimaksud dengan Asia itu adalah orang-orang. Jadi terjadi peningkatan sikap anti Cina sebetulnya. Anti Asia itu anti Cina, ya kan? Karena apa? Karena Presiden Donald Trump bilang, wah ini COVID-19 ini adalah penyakit dari Cina, ya kan? Ini penyakit Cina, ya kan? Ini gara-gara Cina ini kita ini. Dan Amerika kan paling banyak yang meninggal, udah hampir 600.000 orang meninggal karena karena COVID-19 ini. Jadi mereka marah sekali, dan apalagi kemudian konflik secara terbuka dengan Cina dalam konteks perdagangan dan politik, ya. Ini kemudian mengakibatkan itu tadi, merosotnya itu, terjadinya kemerosotan multikulturalisme di Amerika, ya. Saya nggak tahu apakah Presiden Joe Biden bisa memulihkan itu, ya. Masih tanda tanya, walaupun sebetulnya Joe Biden berusaha memperbaiki keadaan, misalnya dengan mencabut larangan bagi 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim masuk ke Amerika. Jadi waktu Donald Trump, warga dari 6 negara mayoritas Muslim itu nggak boleh masuk ke Amerika. Mau jalan-jalan ataupun sebagai pelancong atau turis itu nggak diizinkan. Dari Iran, dari Sudan itu nggak bisa. Kalau dari Indonesia bisa, ya, nggak ada masalah. Tapi dari Iran, Pakistan boleh. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi itu, bahwa konsep dan praktek multikulturalisme itu tidak konstan, tapi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, perkembangan politik, ya, kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan demografis, terutama demografis itu yang dimaksud dengan demografis itu adalah perubahan di dalam komposisi kependudukan, misalnya, ya kan, komposisi kependudukan itu kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan ini rasa keterancaman. Misalnya
sekarang di Amerika itu jumlah orang Asia secara keseluruhan ya, bukan hanya China tapi dari Asia lah, termasuk orang Korea, orang Indonesia, Filipina dan sebagainya itu meningkat ya. Dan orang-orang dari Amerika Latin juga meningkat. Dari Amerika Latin itu jumlahnya meningkat, dan mereka ini berbeda secara budaya dengan orang-orang yang tadi sudah saya sebut, WASP, White Anglo-Saxon dan Protestan, karena orang-orang dari Amerika Latin yang masuk ke Amerika itu ya budayanya berbeda, agamanya juga beda. Mereka ini rata-rata adalah penganut Katolik ya. Jadi Amerika Latin itu wilayah Katolik, kubu terkuat Katolik ya. Nah, jadi termasuk pausnya sekarang, Paus Francis itu kan juga dari Amerika Latin ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tapi kembali kepada tiga tadi itu, jadi mulai dari melting pot, salad bowl, dan gado-gado bowl. Itu yang menjadi paradigma dasar dari masyarakat, upaya untuk membangun masyarakat yang multikultural itu dari tiga corak itulah gitu. Saya cukupkan sekian sebagai pengantar yang panjang ini. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Khairul, Prof. Atau berkomentar, silakan. Ya. Khairul, Prof. Khairul, mana? Atas, Prof. Silakan, mana itu? Enggak kelihatan di. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, waalaikumsalam. Apa tadi yang Prof sudah sampaikan terkait dengan corak multikulturalisme yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Pertama ada dua, yang pertama yaitu tadi itu melting pot, dan ada salad bowl dan gado-gado bowl, yang memang saya melihat bahwa dari ketiganya apa yang ditawarkan oleh Prof Azumardi itu mungkin lebih komprehensif, lebih bisa diterima. Karena apa? Kalau yang 1 dan 2 itu kan tidak ada, kalau bahasa realnya tidak ada bumbu, sehingga kalau saya melihat di corak atau konsep yang 1 dan 2 itu kan mereka itu seakan-akan mencari pola sendiri. Jadi belum ada semacam regulasi, atau belum ada undang-undang, belum ada aturan yang harus ditaati atau diikuti. Sehingga dengan demikian konsep 1 dan 2 itu lebih sulit untuk bisa diterima di kalangan masyarakat. Sementara kalau yang ditawarkan Prof Azumardi itu lebih komprehensif, karena di samping memang unsurnya sudah multi, bermacam-macam, kemudian ada satu hal yang mungkin berbeda dengan corak 1, 2, yaitu bumbunya, sehingga bisa lebih terasa gitu. Nah, sementara pertanyaan saya gini, Prof, bagaimana konsep yang Pak Prof ajukan itu, sampaikan ini, apakah sudah melalui proses-proses semacam diseminasi, seminar, sehingga konsep yang bagus ini kemudian lebih bisa dikenal, dan pada akhirnya konsep ini juga mungkin bisa diterima, dan pada akhirnya multikulturalisme ini sekarang ini sudah tidak menjadi masalah buat kita, karena memang apa yang Prof tadi sampaikan, ini sudah mulai zaman bahula multikultural ini muncul. Kalau kita lihat lagi di dalam Al-Hujurat itu kan sudah zaman dari sananya gitu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu deh 2-3 orang lagi. Silakan. Ya, Prof. Ya, Jamal ya. Saya, Prof. Ya. Jamal, Mokhtar, dan Indra. Jamal dulu deh. Jamal, Mokhtar, dan Indra. Inza, Prof. Inza, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Jamal dulu, silakan. Jamal Gofir. Ya, terima kasih. Tadi Prof menjelaskan terkait dengan istilah pluralisme dan pluralitas di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya para akademisi juga mengalami kebimbangan untuk kemudian menentukan kira-kira yang layak untuk dipakai
itu pluralisme atau pluralitas. Kalau kita berbicara tentang pluralisme itu adalah sebuah bahasa di mana di situ nanti kan seolah-olah mencampur adukan keyakinan-keyakinan yang sudah ada. Nah ini kadang-kadang ini yang menjadi perdebatan istilah-istilah itu antara pluralisme kemudian pluralitas kira-kira agar kita tidak latah untuk kemudian menggunakan istilah tersebut. Terima kasih, Prof. Yuk. Tapi siapa lagi? Mukhtar ya? Silakan. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini Prof, berkaitan dengan paradigma multikultural tadi, melting pot, kemudian salad bowl, edukator. Cuman saya pernah baca sebuah referensi, misalnya yang ditulis dalam makalah UNESCO tentang misalnya nasionalitas civic citizen, kemudian nasionalitas saving, misalnya itu lebih kepada pendekatan satunya etnis, yang kedua lebih kepada pendekatan tidak mengakui adanya etnis. Apakah itu hampir sama dengan melting pot sama salad bowl? Kemudian yang kedua, Pak Prof, tentang multikulturalisme di Indonesia, seperti misalnya definisi yang panjenengan tawarkan di dalam multikulturalisme di Indonesia itu kan ada pandangan dunia, kebijakan-kebijakan tentang pembangunan di Indonesia. Nah, awal muncul multikulturalisme kan dari Amerika, tapi sisi lain saya membaca di dalam dinamika minoritas multikultural di Indonesia, itu ada uraian tentang bahwa bahasa Indonesia itu merupakan sebuah bentuk multikultural, yang mana bahasa tidak diambil dari berbagai bahasa daerah-daerah yang ada, tapi bahasa Melayu, namun bahasa kedaerahan itu tetap ada. Seperti mungkin kalau saya kaitkan dengan gado-gado yang Prof tawarkan tadi. Nah, kenapa kok Indonesia yang notabene-nya misalnya telah menjadikan suatu bahasa sebagai bentuk multikultural, ataupun misalnya di dalam hal lain juga Bhinneka Tunggal Ika, ketika berbicara multikultural lebih kepada konsep-konsep yang ditawarkan Amerika, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Insah tadi, mana Insah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, ingin bertanya. Tadi Profesor menjelaskan sedikit tentang sejarah multikulturalisme multikultural di Indonesia. Salah satu yang disoroti adalah pada zaman Bapak Soeharto, beliau memiliki keinginan untuk menciptakan, kita tahu sekali mana politik di berbagai sektor di negara kita tercipta ini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah nanti kekuatan politik besar di negara ini mampu menciptakan monokulturalisme? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kayaknya Mas Kudori itu yang dari tadi kayaknya mau bertanya. Terakhir Mas Kudori, ya. Silakan. Terima kasih Pak Prof. Kalau kita berbicara tentang multikultural, berbicara tentang hak asasi, itu sepertinya kita adalah Amerika ya. Sementara Amerika sendiri nyata-nyata memproklamirkan diri sebagai negara yang sangat membela terhadap perilaku-perilaku ketertindasan, kemudian pelanggaran hak asasi, sehingga Amerika selalu menjadi garda terdepan terkait dengan perilaku-perilaku embargo ekonomi pada negara yang dirasa melakukan tindakan melanggar
hak asasi manusia. Terkait dengan ini, Prof, apa yang disampaikan tadi terkait dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang sekarang sudah ganti, sepertinya kita sendiri juga bingung terkait dengan konteks dari multikultural dan kemudian nanti arahnya juga ke hak asasi manusia. Sebetulnya itu sebatas pemahaman dari masing-masing negara, atau memang ada konteks yang jelas terkait dengan ketentuan yang berhubungan dengan perilaku menjaga tentang kehidupan multikultural dan hak asasi manusia. Sementara Amerika sendiri tadi digambarkan, bahkan Donald Trump kalau tadi dapat disimpulkan sangat sekali tidak menjaga kehidupan multikultural dan hak asasi manusia. Di sisi lain menyatakan sebagai polisi dunia membela terhadap tindakan penindasan pada negara-negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Terima kasih, Bro. Ya, baik, kita cukupkan dulu ya, karena ini waktu kita tinggal 15 menit lagi. Yang pertama dari Saudara Khairul Anam ya. Jadi memang gado-gado baul itu lebih mantap ya, karena ada bumbunya ya kan, bumbu kacangnya itu yang enak gitu. Apalagi kalau ditambah dengan kecap ya, jadi kecap dan sambal, waduh mantap bener itu, saya suka itu, pecel ya kan. Jadi saya memang mensosialisasikan ini baru secara terbatas ya, dalam kuliah-kuliah, terutama kuliah-kuliah mengenai multikulturalisme ini, terutama di Unisma lah gitu. Saya belum menuliskannya secara lebih luas, secara lebih ekstensif itu belum menuliskannya. Jadi mungkin harus saya tulis nih kapan-kapan dalam bentuk artikel yang panjang ya, sehingga kemudian bisa bisa disosialisasikan secara lebih luas gitu ya, terutama terutama bagi kalangan akademik lah, kalangan akademisi, terutama kalangan yang bergerak di dalam bidang sosiologi dan antropologi ya, karena pembahasan mengenai multikulturalisme ini biasanya adalah di kalangan sosiolog dan antropolog terutama ya, ini ya, yang saya masih ingat tuh beberapa konferensi besar ya diselenggarakan di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Bali misalnya beberapa, tapi itu udah lama sekali ya, itu diselenggarakan oleh beberapa antropolog ataupun jurusan atau departemen antropologi di UI kerjasama dengan antropologi di Gajah Mada itu. Tapi belakangan ini kayaknya itu mulai surut ya, pembicaraan mengenai kulturalisme itu surut. Dulu yang sangat getol, sangat suka berbicara mengenai multikulturalisme itu adalah almarhum Malik Fajar ya, ketika beliau sebagai Mendiknas itu dia menyelenggarakan beberapa kali seminar besar, konferensi besar mengenai multikulturalisme. Dan bahkan juga ketika beliau sebagai Menko Kesra dan sebagai One Team Press, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik termasuk di kantor Dewan Pertimbangan Presiden untuk membahas mengenai multikulturalisme di Indonesia dari berbagai aspeknya, baik dari sudut budaya, dari sudut agama ya kan, dan kemudian juga dari sudut politik. Itu dikaji, dibahas. Beberapa penerbitan mengenai ini sudah ada penerbitan yang diterbitkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden mengenai multikulturalisme dalam berbagai aspeknya ini ya. Jadi
Saya nggak tahu setelah Profesor Malik Fajar ini meninggal ya tahun lalu, ya kita nggak tahu lagi bagaimana ini perbincangan pengembangan ya konsep multikulturalisme ini. Kemudian Mas Yanuar Gofir, mana yang lebih sebetulnya bisa kita pakai dua-duanya, nggak apa-apa, pluralisme atau pluralitas ya. Cuma kan kalau fatwa MUI kan membedakan ya. Kalau pluralitas itu ya pengakuan pada keragaman, kira-kira begitu. Nah, kalau yang pluralisme menurut fatwa MUI itu adalah paham ya, paham atau ideologi mengenai kemajemukan keragaman yang kemudian campur aduk gitu ya. Dalam bidang agama menimbulkan sinkretisme, itu dipahami seperti itu ya. Jadi dalam pemahaman para perumus fatwa MUI mengenai itu, pluralisme itu adalah paham mengenai pluralitas atau pluralisme. Pluralisme itu paham mengenai yang terkait ataupun berbau, katakanlah terkait atau berbau sinkretik. Sinkretik itu apa? Yaitu campur aduk antara satu agama dengan agama lain. Makanya kemudian di dalam fatwa itu dikatakan pluralisme itu haram. Pluralitas oke, tapi pluralisme no. Kenapa pluralisme no? Karena itu mencampur adukkan keimanan ya, akidah Islamiah kita dengan agama lain, dengan keimanan lain. Nah, itu pemahaman dari fatwa MUI seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan kita jangan memahami seperti itu ya. Pluralisme itu ya intinya itulah kalau mau kita sebut adalah paham mengenai keragaman, itu saja. Mengenai bahwa kita mengakui keragaman dan menghormati keragaman itu, menghormati pluralitas itu, menghormati pluralitas itu disebut dengan pluralisme. Jadi pluralisme itu tidak berarti kemudian kita mencampur adukkan paham kita, keimanan kita, bukan itu ya. Ini pluralisme di situ lebih terkait dengan realitas keragaman, realitas plural, yang plural itu, realitas yang plural tanpa kemudian harus, terutama dalam bidang kalau dalam kaitannya dengan agama, dengan keimanan ya tidak berarti kemudian kita mencampur adukkan ya di antara agama kita, keimanan kita dengan agama lain. Intinya sederhananya pluralisme itu berarti paham bahwa kita mengakui ada agama lain ya kan, dan kita menghormati agama orang lain tersebut ya. Jadi saya kira ini hal yang bersifat sunatullah, hal yang bersifat universal. Saya kira juga ini berlaku bukan hanya bagi kita orang Islam, tapi juga umat-umat yang lain. Umat yang lain, apakah dia Katolik atau Protestan ataupun Hindu, Buddha dan sebagainya itu, ya tidak mau dia mencampur adukkan. Misalnya dia percaya sama Yesus Kristus misalnya ya kan, tapi pada saat yang sama juga harus mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, ya nggak mau mereka, ya. Tidak mau. Jadi ada seorang ahli ya, profesor namanya Diana Eck, seorang ahli mengenai pluralisme dari Harvard University, Universitas Harvard. Itu bisa dicari di Google. Diana Eck, itu Eck. Nah, itu dia juga menekankan bahwa pluralisme itu tidak berarti kita kemudian mencampur adukkan keimanan kalau menyangkut keimanan ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang lebih bersifat, karena keimanan itu sesuatu hal yang bersifat sakral. Tapi kalau dalam hal-hal yang bersifat munden itu bersifat keduniaan ya. Keduniaan itu misalnya interaksi sosial, interaksi budaya misalnya. Itu tidak apa-apa terjadi tukar-menukar ya kan. Jadi adat yang baik, tradisi yang baik, sistem sosial yang baik itu bisa tukar-menukar, nggak ada masalah gitu ya. Hal-hal yang baik dari tradisi orang Jawa misalnya, nggak apa-apa diambil, diadopsi oleh suku-suku yang lain yang ada di Indonesia, itu biasa saja. Bahkan mungkin dalam hal-hal tertentu yang juga
terkait dengan agama. Misalnya di Jawa kalau Muslim ya, pasangan suami istri Muslim bercerai, itu biasanya harta pencaharian itu dibagi dua, gonogini, ya kan begitu ya, gonogini dibagi dua. Ya. Nah sekarang yang mempraktekkan pembagian harta secara gonogini itu bukan hanya orang Jawa, banyak yang lain juga, suku-suku yang lain juga mengadopsi itu. Jadi kalau soal itu sih nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu yang saya sebut tadi itu pertukaran dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan budaya, dan bahkan mungkin juga budaya itu terkait juga dengan agama ya. Tapi bukan dengan agama lain, tapi sesama Muslim itu tidak ada masalah, tidak jadi masalah. Tapi ya sekali lagi dalam konteks perkuliahan kita hari ini atau sepanjang satu semester ini, pluralisme itu kita artikan bukan sinkretisme, ya. Itu hanya paham, isme di situ paham mengenai pengakuan bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita, ya kan? Dari sudut sosialnya, dari sudut agamanya ada orang lain yang berbeda dan kita menghormati mereka itu, gitu. Itu aja sederhananya. Jadi tidak sinkretisme. Nah, yang berikutnya mengenai etnis ya. Jadi etnis itu sebuah realitas yang tadi saya sebut sebagai sesuatu yang bersifat primordial. Jadi siapapun yang lahir di muka bumi ini pasti ada kelompok etnisnya, pasti ada etnis siapapun ya. Siapapun, mau dia lahir di Eropa, mau lahir di Amerika atau lahir di Indonesia, pasti dia punya etnis, punya latar belakang etnis, punya kaitan etnis tertentu ya. Nah, bisa saja dia lahir di Prancis tapi etnisnya berasal dari Arab misalnya ya kan, kayak siapa misalnya Zinedine Zidane misalnya. Zidane itu ya lahir di Prancis tapi dia orang dari Aljazair, etnisnya asal-muasalnya Aljazair. Walaupun kemudian di atas identitas etnis itu ada identitas negara bangsa, yaitu Prancis, ya kan. Nah, itu sama dengan kita lah. Kita lahir sebagai orang Jawa, orang Sunda dan seterusnya itu, tapi di atas itu kita sekaligus juga adalah orang Indonesia. Makanya zaman sekarang ini kita sebetulnya multi identities, bukan hanya multikultural tapi multi identities. Kita ada orang Jawa tapi juga sekaligus orang Indonesia, bisa jadi juga adalah sekaligus juga warga dunia. Warga dunia itu misalnya diundang ke sana, diundang ke sini ya kan, dikenal di dunia. Nah, jadi warga dunia dia. Tapi juga identitas yang lain juga ada seorang muslim ya. Muslimnya juga ada identitas yang lain, mungkin identitas muslimnya itu adalah muslim Nahdiyin ya kan. Nahdiyin atau muslim Muhammadiyin misalnya juga bisa, atau muslimnya itu adalah muslim Islam Nusantara, menganut ataupun memahami atau mengikut Islam Nusantara, tapi ada juga identitas yang lain yaitu muslim yang mengikut Islam berkemajuan. Jadi itu yang dimaksud dengan multiple identities. Jadi kita bukan hanya multikultural tapi juga multi identities, yang mau nggak mau memang tidak ada orang di dunia ini sekarang ini yang punya identitas tunggal, nggak bisa. Nggak ada identitas tunggal itu. Jadi itu yang, jadi oleh karena itu etnis itu nggak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan, itu bagian dari sunnatullah, realitas yang nggak bisa dihindari. Kemudian nah di Indonesia memang itu saya kira salah satu yang meskipun kita berbeda-beda, banyak sekali suku bangsa, tapi suku-suku bangsa ini sebetulnya suku-suku bangsa Indonesia ini rata-rata toleran ya kan. Di Jawa itu teposeliro ataupun tenggang rasa ya kan. Suku-suku bangsa ini yang tadi saya sebut saling berinteraksi karena kita hidup di dunia maritim ya kan, di dunia maritim. Jadi orang bisa berlayar dari Sumatera ke Jawa ya kan.
sebelum ada kapal terbang, sebelum ada mobil, sebelum ada kereta api, orang berlayar dari Aceh sampai ke mana ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, atau dari Makassar terus ke Banten misalnya, atau terus ke Aceh. Itu sesuatu hal yang lazim, ya. Jadi dan ini yang kemudian menyebabkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangat kosmopolitan. Kosmopolitan itu ya bersifat mendunia, saling terbuka, saling toleran dan sebagainya. Nah, salah satu contoh tingkat toleransi yang paling tinggi itu adalah ketika bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, ya kan? Menjadi bahasa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu asalnya dari bahasa Melayu. Padahal pada waktu itu tahun 28 ya Sumpah Pemuda, penutur bahasa Melayu itu sedikit. Yang paling banyak penutur bahasa di Indonesia itu adalah bahasa Jawa, ya. Nah, tapi orang Jawa, suku Jawa itu menerima dia, tidak protes-protes, tidak ada misalnya semua menerima. Jadi orang Jawa itu toleran sekali itu dalam hal seperti itu. Ya. Mungkin sekarang ini di banyak negara di beberapa negara itu masih ribut soal bahasa. Tidak ada bahasa nasional seperti misalnya di Filipina masih ribut, ya, karena Tagalog itu dianggap tidak representatif, ya. Atau di India juga nggak ada bahasa nasional karena masih ribut, ya. Makanya kemudian dicarilah bahasa yang dalam tanda kutip netral, ya kan? Yang netral itu ya bahasa Inggris misalnya, ya kan? Juga misalnya di Kanada masih ribut antara pendukung bahasa Inggris dengan pendukung bahasa Perancis. Di Belgia juga begitu, antara pendukung bahasa Belanda dengan bahasa Perancis. Di Spanyol juga begitu. Jadi itu beda sekali dengan orang Jawa yang menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Jadi susah itu kita membayangkan, ya, tanpa toleransi dari orang Jawa kemudian kita bisa memiliki bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu, ya kan. Kemudian apakah akan ada kekuatan, bisa nggak kalau ada kekuatan politik yang nggak bisa? Karena apa? Karena realitas multikultural itu sesuatu hal yang memang dari sononya begitu, maunya Tuhan, maunya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang multikultural. Nggak bisa. Nanti dalam pertemuan kita minggu yang akan datang, saya akan berbicara mengenai multikulturalisme dalam tradisi keislaman, ya, minggu depan, pekan depan, ya. Kita akan bahas begitu, kita akan bahas ini. Tapi nggak mungkin, tidak mungkin. Itu melanggar hukum alam, melanggar sunatullah, nggak mungkin. Siapa kekuatan partai politik yang terbesar di Indonesia ini? Apakah misalnya PDIP sekarang ini? Saya kira nggak bisa. Itu akan membuat terjadinya perlawanan dan membuat negara ini akan bisa hancur berkeping-keping gitu. Tidak mungkin itu. Ya, jadi kalau ada upaya-upaya seperti itu harus kita perjuangkan, harus kita lawan, ya. Kalau ada yang berkeinginan seperti itu. Yang terakhir mengenai Amerika dari saudara Kudori, memang ya itulah Amerika. Amerika itu ya sangat pro Israel, kemudian melakukan ketidakadilan terhadap bangsa Palestina, ya kan, seperti itu. Juga melakukan ketidakadilan karena berpihak pada Israel, melakukan ketidakadilan sama Iran misalnya, kan seperti itu, ya. Terutama lagi pada masa Donald Trump. Kalau sekarang Joe Biden itu berusaha memperbaiki keadaan, misalnya dia mau menjalin kembali hubungan, ya, diplomatik dengan Palestina, mau bicara lagi dengan para pemimpin Palestina, ya. Yang Donald Trump nggak mau dia, ya, bicara dengan Palestina. Dan sekarang Joe Biden ini menghidupkan kembali bantuan Amerika untuk Palestina. Jumlahnya untuk tahap pertama ini 235 juta dolar. 235 juta dolar itu tidak salah 150 juta dolar itu digunakan untuk kepentingan pengungsi Palestina.
pengungsi Palestina itu kan banyak di mana-mana, terutama di Yordania, di Syria itu banyak. Dan mereka itu dulu zaman Donald Trump tidak dibantu, di stop anggarannya untuk badan PBB yang mengurusi Palestina. Gitu. Ada badan khusus untuk mengurus badan PBB untuk mengurus Palestina. Nah, jadi sekarang dihidupkan kembali itu oleh Joe Biden. Jadi 150 juta dolar untuk pengungsi Palestina. Kemudian ada lagi untuk kesehatan, ada lagi untuk pendidikan dan usaha-usaha perdamaian. Ya ada saya menyebutnya gesture, ada isyarat dari Joe Biden ingin berbaik-baik ya, walaupun kita tidak bisa terlalu optimis bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan oleh Joe Biden, karena minggu lalu itu ada seminar mengenai perubahan sikap Amerika di bawah Joe Biden terhadap dunia Muslim, dunia Islam dan dunia Muslim. Saya bilang ya kita melihat ada isyarat-isyarat perubahan dari Joe Biden, tapi jangan terlalu optimis, jangan berlebihan lah. Pokoknya kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan lebih baik. Nah, jadi memang Amerika juga melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, termasuk pelanggaran HAM tadi itu, hak asasi manusia dan sebagainya itu ya. Tapi ya saya kira kita harus terus-menerus juga mengkritik Amerika supaya keadaannya lebih baik. Saya kira demikian ya pertemuan kita pada hari ini, sudah lewat jam 10. Kita cukupkan sekian. Tolong nanti dibikin summary-nya ya, kumpulannya ataupun pembicaraan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan semua sehat walafiat, terhindar dari wabah. Amin. Ini masih merajalela ini. Assalamualaikum. Ada saja. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.